Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma evolutionary. Jadi algoritma evolutionary atau disingkat dengan IE merupakan kelas dari metode pencarian dan optimisasi yang meniru prinsip-prinsip evolusi alami. Itu disajikan oleh Goldberg dan Holland tahun 2005. Dia mengacu pada istilah umum di dalam komputasi evolutionary, yaitu terdiri dari teknik-teknik algoritma genetika, kemudian strategi evolusi, lalu ada pemrograman evolutionary, dan pemrograman genetika. Mode operasi utama itu didasarkan pada konsep umum yang sama, yaitu di mana populasi solusi dari kandidat itu saling bersaing, ya. Jadi populasi itu merupakan solusi kandidat yang saling bersaing. Kemudian menggunakan prinsip kombinasi acak, kemudian ada perubahan struktur yang berpotensi itu akan berguna untuk menghasilkan solusi baru dan mekanisme pemilihan untuk meningkatkan proporsi solusi yang lebih baik. Pendekatan sedikit berbeda itu dibedakan oleh struktur genetika yang menjalani adaptasi dan operator genetik yang menghasilkan solusi kandidat baru. Gambar ini menunjukkan alur dasar algoritma komputasi evolusioner, yaitu cara eh, di mana kalau kita lihat dimulai dari inisialisasi. Jadi dimulai dari inisialisasi, kemudian eh, ya di mana proses inisialisasi ini adalah proses membangkitkan sejumlah solusi awal secara acak, random, ya. Jadi random di mana nanti akan sekumpulan solusi, dari kumpulan solusi-solusi itu disebut dengan populasi. Jadi satu solusi itu adalah satu individu, sedangkan kumpulan dari solusi itu adalah populasi. Setiap individu itu mewakili kandidat solution. Jadi dia berpotensi sebagai kandidat dari solusi dari masalah yang ingin diselesaikan. Jadi dia akan menghasilkan solusi awal secara acak dari populasi. Nah, populasi sendiri ini, ya, jadi dari inisialisasi ini masuk ke populasi. Populasi adalah kumpulan individu tadi yang sudah saya sebutkan di atas, eh, yang sedang kita evaluasi kualitasnya. Setiap individu akan dihitung fitnessnya, yaitu seberapa baik solusi tersebut dapat dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, kalau ke atas, kalau kita lihat garis ke atas, ini adalah parent selection, di mana seleksi orang tua atau parent selection itu adalah proses memilih individu yang akan menghasilkan generasi berikutnya. Jadi individu dengan uh, parent selection, ya, dengan fitness yang lebih baik itu akan memiliki peluang lebih besar untuk dipilih sebagai parent. Ini meniru dari proses seleksi alam. Kemudian dia akan menghasilkan parent, ya. Parent ini yang nanti akan menghasilkan keturunan yang baik. Lalu ada proses dari parent ini, proses yang disebut dengan rekombinasi atau crossover. Jadi setelah parent-parent ini dipilih, maka dilakukan proses rekombinasi atau crossover. Jadi pada tahap ini, dua parent itu akan dikombinasikan untuk menghasilkan solusi baru dengan menggabungkan karakteristik keduanya. Contohnya di genetik algorithm, ya, sebagian parameter dari parent A, kemudian sebagian dari parent B itu dikombinasikan.
Nah, kemudian dilanjutkan dengan mutasi. Jadi mutasi itu adalah kalau ada perubahan kecil secara acak pada solusi baru. Jadi hasil dari rekombinasi itu, kemudian ada solusi baru yang dihasilkan secara acak dan ada perubahan kecil, maka itu disebut dengan mutasi. Di mana tujuannya adalah menambahkan variasi dari solusi. Jadi kita berikan perubahan kecil yang tidak bisa berakibat bagus, bisa berakibat jelek, bisa tidak ada dampak, ya. Kemudian dia juga bertujuan selain menambah variasi solusi, juga membantu algoritma untuk menjelajahi area solusi yang lebih luas. Kemudian untuk menghindari terjebak pada lokal optimum. Nah, hasil dari parent proses rekombinasi dan mutasi ini disebut dengan offspring. Jadi hasil dari crossover dan mutasi atau rekombinasi itu disebut dengan offspring. Offspring ini adalah generasi solusi baru. Ya, kemudian nanti dievaluasi fitnessnya. Nah, ini yang dievaluasi fitnessnya seperti individu sebelumnya. Ini yang prosesnya disebut dengan survivor selection. Jadi artinya hasil dari individu yang dihasilkan itu tidak semuanya dipilih, tapi dipilih dengan menggunakan survivor selection, di mana di tahap survivor selection ini kita memilih individu mana yang tetap berada dalam populasi, jadi tetap masuk ke populasi lagi atau tidak, ya. Nah, biasanya itu dipilih individu yang terbaik dari populasi yang lama, kemudian individu terbaik dari offspring. Nah, interaksi itu kembali ke populasi, ya. Setelah survivor selection dia mengumpul lagi di populasi. Kita mendapatkan populasi baru tambahan ataupun perubahan, ya. Nah, kemudian proses itu diulang lagi, mulai dari parent selection, rekombinasi, mutasi. Kemudian pada suatu saat itu berhenti, termination, ya. Berhenti di sini tercapai atau terberhenti jika jumlah generasi atau jumlah proses generationnya itu sudah tercapai. Dan kita mau mengenerate sampai 1000 kali, ya berarti sampai 1000 sampai, atau fitnessnya sudah cukup bagus. Jadi dari hasil survivor selection tadi, nah di sini kan di populasi itu kan dicek eh, fitnessnya, nah fitnessnya itu sudah cukup bagus, ya dia berhenti. Nah, atau sudah mentok, jadi tidak bisa berubah lagi, itu juga bisa. Itu berarti dia berhenti ke termination. Itu adalah siklus dari evolutionary algorithm, ya, atau secara singkat bisa dikatakan eh, algoritma evolusioner itu pada dasarnya adalah proses iteratif, ya, ya, iteratif, jadi muter gitu, ya, berulang, menghasilkan solusi baru dari solusi yang lebih baik, ya. Jadi itu meniru dari mekanisme dari evolusi biologis. Nah, kalau ditulis pesedukut dari uh, typical evolutionary algorithm itu ditulis seperti ini, ya. Jadi ini kan mulai, kemudian proses inisialisasi. Langkah pertama tadi yaitu inisialisasi random candidate solution. Jadi dia menghasilkan individu dengan atau populasi awal, ya, individu-individu yang akan nanti masuk di populasi secara random. Nah, kemudian dievaluasi nih tiap individu, ya, tiap individu kemudian dievaluasi untuk dilihat fungsi fitnessnya, ya. Jadi dievaluasi dengan mengukur fungsi fitnessnya, yaitu fungsi yang mengukur seberapa baik solusi tersebut dalam menyelesaikan masalah. Lalu inilah proses iterasinya, yaitu repeat, ya, pengulangan mulai dari memilih parent, kemudian melakukan
hasil rekombinasi atau melakukan rekombinasi dari pasangan parent yang dipilih, kemudian mutasi, ya, yang nanti akan menghasilkan offspring. Nah, kemudian masih tetap offspringnya dengan dievaluasi. Jadi setelah ketemu pun itu dievaluasi lagi, yaitu kandidat barunya dievaluasi, yaitu yang dihasilkan di offspring tadi ya. Nah, kemudian dari hasil evaluasi itu dipilih yang masuk ke generasi berikutnya. Dipilih lagi menjadi populasi lagi, kemudian diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi sampai kondisi termination terpenuhi. Tadi ada 3 ya. Bisa kalau ini di repeat until 1000 ya berarti dia berhenti kalau sudah mencapai 1000, atau kalau sudah eh, mencapai titik yang paling optimum ya dari fungsi evaluasinya, kemudian atau fitnessnya, lalu kemudian atau yang ketiga, lu udah nggak bisa berubah lagi. Ini kalau diputar terus ya dia eh, yang sebelumnya dan yang sekarang sama gitu ya. Jadi eh, generasi sekarang dengan generasi sebelumnya itu tidak ada perubahan. Itu eh, bentuk dari sedukut dari typical evolutionary algorithm.